Bagaimana jika satu tabrakan mengubah segalanya? Seorang pedagang sayur yang sederhana, seorang wanita kaya yang arogan. Mampukah empati mengalahkan arogansi, atau akankah perbedaan mereka menghancurkan segalanya? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna. Semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Pagi itu, udara kota terasa sejuk namun penuh janji. Samsul, pemuda 23 tahun dengan senyum yang tak pernah pudar, mendorong gerobak sayurnya menyusuri jalanan yang mulai ramai. Gerobak itu, meski sederhana, adalah saksi bisu dari kerja kerasnya. Setiap roda yang berputar, setiap getaran kayu yang usang, seolah bercerita tentang mimpi-mimpi kecil yang sedang ia pupuk. Di atasnya, tumpukan sayuran segar tertata rapi, sawi hijau yang masih basah embun, cabai merah yang berkilauan, dan kentang coklat yang seolah menunggu untuk diolah. Samsul bersenandung pelan, suaranya menyatu dengan hiruk-pikuk kota yang baru terbangun. Ia menoleh ke arah matahari yang mulai merangkak naik, hangatnya menyentuh kulit, memberi semangat baru untuk hari ini. Bismillah, semoga lancar, bisiknya dalam hati, sebuah doa yang selalu ia panjatkan. Jalanan mulai padat. Samsul dengan cekatan melewati kerumunan pejalan kaki dan sepeda motor. Tiba-tiba, dari arah persimpangan, sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju kencang. Itu adalah mobil sport yang ramping. Suaranya memekakan telinga, kontras dengan kesederhanaan gerobak Samsul. Di balik kemudi, duduk seorang gadis muda bernama Sarah. Usianya baru 21 tahun, tetapi hidupnya sudah terbiasa dengan kemewahan yang tak terbatas. Pagi itu, pikirannya kacau balau. Perdebatan dengan ayahnya semalam tentang rencana masa depan membuat hatinya kesal. Ia merasa tertekan, seolah hidupnya telah diatur di atas piring emas yang dingin dan tak berperasaan. Gas diinjaknya lebih dalam, seolah ingin melarikan diri dari realitas. Detik-detik berikutnya terasa berjalan begitu lambat. Samsul melihat mobil itu, matanya membesar karena terkejut. Ia mencoba menghindar, sekuat tenaga menarik gerobaknya ke pinggir jalan, tetapi terlambat. Sebuah tabrakan keras terjadi. Suara hantaman metal dengan kayu, diikuti dengan dentingan sayuran yang jatuh dan berhamburan di aspal. Gerobak Samsul terguling, sayuran yang tadi tertata rapi kini berserakan, hancur lebur. Jantung Samsul berdebar kencang. Bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena gerobak itu, mata pencahariannya, kini tak berbentuk. Orang-orang mulai mengerumuni tempat kejadian. Sarah keluar dari mobilnya, wajahnya menampilkan ekspresi tak sabar dan kesal. Ia melihat gerobak yang hancur dan sayuran yang mengotori jalan dengan tatapan jijik. "Hei, lihat jalan dong. Kamu menghalangi." Suaranya melengking, penuh dengan nada merendahkan. Samsul berdiri, tubuhnya gemetar, tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap sayurannya yang kini tak lebih dari sampah. "Apa kamu tidak dengar? Aku sedang terburu-buru." Sarah melanjutkan, mengabaikan tatapan iba dari para pejalan kaki. "Kenapa cuma diam saja? Aku bisa rugi kalau mobilku lecet." Samsul mendongak, matanya bertemu dengan mata Sarah. Ia melihat arogansi dan keangkuhan yang begitu nyata. Ia tidak melihat sedikit pun penyesalan. Kata-kata yang ingin ia ucapkan tertahan di tenggorokannya, digantikan oleh rasa sesak yang dalam. Ia merasa direndahkan, bukan karena kecelakaan itu, tetapi karena perlakuan Sarah. Salah seorang bapak-bapak di kerumunan mencoba menengahi. "Nona, dia hanya pedagang kecil. Seharusnya Nona minta maaf." Namun, Sarah tidak peduli. Ia dengan cepat mengambil dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang, dan melemparkannya ke tanah di dekat kaki Samsul. "Ambil ini. Cukup untuk ganti rugi, kan?"
Jangan halangi jalanku lagi. Sarah kembali masuk ke mobilnya dan melaju pergi dengan suara deru mesin yang kuat, meninggalkan Samsul yang masih terpaku. Uang itu tergeletak di samping sayurannya yang hancur, seolah-olah meremehkan semua kerja kerasnya. Samsul tidak mengambilnya. Ia hanya berjongkok, menatap sayuran itu satu persatu, seolah-olah mereka adalah korban dari sebuah bencana. Air matanya tak jatuh, namun hatinya terasa perih. Ia bukan marah karena kehilangan barang, tetapi karena martabatnya terasa terinjak. Gerobak itu lebih dari sekadar gerobak. Ia adalah harapan, mimpi, dan jerih payahnya. Sore harinya, ketika keramaian sudah usai, Samsul duduk di samping puing gerobaknya yang kini dipinggirkan. Ia menatap rembulan yang mulai muncul. Matanya kosong. Ia tidak tahu bagaimana harus bangkit lagi, apalagi menghadapi kenyataan pahit itu. Semua yang ia bangun, seolah hancur dalam hitungan detik. Hatinya yang biasanya penuh dengan ketulusan, kini terasa dipenuhi luka yang menganga. Kabar tentang insiden yang menimpa Samsul menyebar dengan cepat di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hanya karena kecelakaan itu sendiri, melainkan juga karena arogansi pengemudi mobil mewah yang viral di media sosial. Foto-foto gerobak Samsul yang hancur bersanding dengan wajah dingin Sarah yang terbingkai di layar gawai, memicu gelombang simpati dari banyak orang. Teman-teman sesama pedagang dan tetangga Samsul datang silih berganti, membawa bantuan seadanya. Ada yang menawarkan pinjaman modal, ada yang berinisiatif patungan untuk membeli gerobak baru, dan ada pula yang sekadar menyuguhkan semangkuk bakso hangat untuk menenangkan hati. Terima kasih banyak, tapi saya akan coba atasi ini sendiri, ujar Samsul kepada mereka. Senyumnya kali ini terasa getir. Ia menghargai niat baik mereka, namun ia merasa malu. Rasa sakit di hatinya bukanlah karena kerugian material, melainkan karena perlakuan yang ia terima. Bantuan uang terasa seperti plester untuk luka yang sebenarnya berada di dalam. Ia tidak ingin belas kasihan, ia hanya ingin bisa bangkit lagi dengan kakinya sendiri, seperti yang selalu ia lakukan. Malam itu, Samsul duduk sendirian di teras rumahnya yang kecil, menatap langit. Ia memikirkan semua yang terjadi. Kata-kata Sarah, tatapan matanya yang merendahkan, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang enggan usai. Di sisi lain kota, di dalam sebuah mansion mewah, Sarah merasa gelisah. Sejak insiden itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Meskipun di luar ia bersikap seolah tak peduli, di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Perkataan ayahnya semalam terus terngiang. Sarah, hidup bukan hanya tentang uang. Kamu harus belajar menghargai orang lain. Ayah Sarah adalah seorang pengusaha sukses yang membangun segalanya dari nol. Ia tahu betul arti kerja keras dan ketulusan. Ketika ia melihat rekaman viral itu, amarahnya memuncak. Ia tahu, sikap putrinya sudah keterlaluan. Kamu harus minta maaf. Bukan hanya dengan uang, tapi dengan hati. Cari pemuda itu, dan selesaikan ini dengan benar. Perintah ayahnya tegas, tanpa toleransi. Sarah merasa tertekan. Meminta maaf adalah hal yang sangat asing baginya. Ia terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang. Namun, kali ini, ia tahu ayahnya tidak akan main-main. Dengan berat hati, ia meminta sopir pribadinya mengantarnya ke lokasi kejadian yang ia temukan dari tag lokasi di media sosial. Rasa cemas dan gengsi bercampur menjadi satu. Ia membayangkan Samsul akan marah atau menuntutnya. Bayangan itu membuat tangannya gemetar. Setibanya di sana, sopirnya menunjuk ke sebuah gang kecil. Rumahnya di sana, Nona, katanya. Sarah keluar dari mobil mewahnya, yang langsung menjadi pusat perhatian warga sekitar. Ia merasa seperti alien di planet yang salah. Langkah kakinya terasa berat saat ia berjalan di jalan sempit yang berdebu. Ia menemukan Samsul sedang duduk di teras rumahnya, memperbaiki kursi kayu yang patah. Sarah menarik napas dalam, berusaha menguatkan diri. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kekayaannya terasa tak berarti, bahkan membebani. Ia tahu, permintaan maaf yang tulus jauh lebih sulit dari sekadar mengeluarkan uang. Di depan pintu rumah kecil Samsul, Sarah berdiri mematung.
Jantungnya berdebar tak karuan. Kombinasi antara rasa gengsi yang tinggi dan ketidaknyamanan yang mendalam. Ia mengangkat tangannya, ragu-ragu untuk mengetuk. Akhirnya, ia memberanikan diri. Samsul yang sedang memperbaiki bangku di teras menoleh, terkejut melihat sosok Sarah berdiri di sana. Wajah angku itu kini terlihat sedikit canggung. Ada apa? Tanya Samsul, suaranya pelan. Sarah menarik napas dalam, lalu mengulurkan sebuah cek. Nominalnya fantastis, cukup untuk membeli beberapa gerobak baru, bahkan membangun sebuah warung kecil. Ini, untuk ganti rugi. Semoga cukup, katanya, berusaha terdengar datar. Namun, tangannya sedikit gemetar. Ia berharap dengan menyerahkan cek ini, semua masalah akan selesai dan ia bisa kembali ke dunianya yang nyaman. Samsul menatap cek itu, lalu beralih menatap Sarah. Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Samsul tidak mengambil cek itu. Maaf, Nona, ucapnya lembut. Saya tidak butuh uang ini. Wajah Sarah menegang. Ia tidak menyangka penolakan seperti ini. Kenapa? Ini lebih dari cukup untuk gerobakmu yang rusak itu. Serunya, nada arogannya kembali muncul. Samsul menggeleng. Ia mengambil napas dalam, matanya menatap lurus ke arah Sarah. Tidak ada kebencian, hanya kejujuran yang murni. Gerobak itu bukan sekadar gerobak, Nona. Itu adalah teman saya. Setiap pagi saya dorong, setiap sore saya bersihkan. Di sana ada keringat saya, ada harapan saya, dan Nona merusaknya. Suara Samsul bergetar, bukan karena marah, tetapi karena ia benar-benar merasa sakit. Uang ini hanya bisa mengganti barangnya, tapi tidak bisa mengganti rasa sakitnya. Bukan gerobak yang ingin saya kembalikan, tapi martabat saya yang Nona injak. Kata-kata Samsul menghantam Sarah seperti sebuah tamparan. Untuk pertama kalinya, ia melihat dampak nyata dari tindakannya. Bukan hanya sebuah gerobak yang hancur, tetapi juga sebuah hati yang terluka. Ia melihat Samsul bukan lagi sebagai korban yang pantas diberi uang, melainkan sebagai seorang manusia yang bermartabat. Sarah terdiam. Ia merasakan gelombang rasa malu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua uang, kemewahan, dan kekuasaan yang selama ini ia miliki terasa tak berarti di hadapan kejujuran Samsul. Setelah kembali ke mobilnya, Sarah tidak langsung pulang. Ia meminta sopirnya untuk berkeliling. Pikirannya dipenuhi oleh Samsul. Senyum tulus pemuda itu, tatapan mata yang penuh ketulusan, dan kata-katanya yang menghancurkan tembok arogansinya. Ia menyadari bahwa di balik kesederhanaan Samsul, ada kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kekayaan hati. Malam itu, di kamarnya yang besar, Sarah tidak lagi memikirkan perdebatan dengan ayahnya. Ia memikirkan Samsul. Hatinya merasa gelisah, namun anehnya, ada secercah cahaya baru yang ia rasakan. Ia sadar, ia harus melakukan sesuatu, bukan karena perintah ayahnya, melainkan karena ia benar-benar ingin memperbaikinya. Ini adalah awal dari sebuah perubahan yang tak terduga dalam dirinya. Pagi berikutnya, Sarah terbangun dengan perasaan yang berbeda. Kekosongan yang biasanya ia rasakan di tengah kemewahan kini digantikan oleh sebuah niat yang kuat. Ia memutuskan untuk kembali menemui Samsul, kali ini tanpa rasa terpaksa. Sarah mengenakan pakaian yang lebih sederhana, jauh dari kebiasaan, dan meminta sopirnya mengantarnya ke pasar tempat Samsul biasa berdagang. Di sana, ia melihat Samsul berdiri di depan gerobak pinjaman yang sudah usang, menawarkan sayuran dengan senyum yang sama tulusnya seperti saat mereka pertama kali bertemu. Samsul terkejut melihat Sarah. Ia tidak menyangka wanita itu akan kembali. Aku ingin minta maaf, ucap Sarah pelan. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keramaian pasar. Aku tahu uang tidak bisa mengganti apapun. Jadi, aku ingin membantumu membangun gerobak baru. Bukan sebagai ganti rugi, tapi sebagai bentuk permintaan maafku. Samsul menatapnya, matanya dipenuhi keraguan. Kenapa, Nona? Tanyanya. Sarah membalas tatapan itu. Karena kamu benar.
Gerobak itu lebih dari sekadar gerobak. Dan aku ingin belajar. Mendengar kata-kata itu, Samsul akhirnya tersenyum. Ia mengangguk. Kalau begitu, Nona harus ikut saya ke tukang kayu langganan saya. Hari-hari berikutnya menjadi petualangan baru bagi Sarah. Ia menghabiskan waktu di bengkel kayu yang sederhana, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sebatang kayu diubah menjadi sebuah gerobak. Ia melihat detail-detail kecil yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Bau serbuk kayu, keringat yang menetes di dahi Samsul saat ia memahat, dan sorot mata penuh harap setiap kali mereka mengukur sebuah papan. Di sela-sela waktu, Samsul mengajaknya berkeliling. Ia menunjukkan pasar yang ramai, tempat para pedagang saling membantu satu sama lain. Ia memperkenalkan Sarah pada Mbah Saroh, seorang nenek penjual bumbu yang selalu berbagi cerita lucu, atau pada Pak Doni, pedagang ikan yang selalu menggratiskan 1-2 ekor ikan untuknya. Sarah melihat sisi kehidupan yang sama sekali baru. Ia terbiasa melihat orang-orang berinteraksi berdasarkan status dan kekuasaan, tetapi di dunia Samsul, semuanya terasa lebih tulus. Ada kehangatan, kebersamaan, dan kebahagiaan yang begitu murni. Ia melihat bagaimana Samsul dengan sabar melayani seorang ibu yang tawar-menawar harga, bagaimana ia tersenyum saat menerima uang receh dari seorang anak kecil, dan bagaimana ia menolong seorang kakek yang kesulitan mengangkat barang. Semua itu mengajarkan Sarah tentang arti empati dan kerendahan hati. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang ia miliki, melainkan dari cara ia berinteraksi dengan orang lain, dan dari kebaikan yang ia tanamkan. Perlahan, dinding arogansi yang selama ini ia bangun mulai runtuh, digantikan oleh rasa kagum yang tumbuh perlahan untuk pemuda di hadapannya. Gerobak baru Samsul selesai dibangun. Kayunya yang kokoh, rodanya yang kuat, dan warnanya yang cerah terasa seperti simbol dari awal yang baru. Bukan hanya untuk Samsul, tetapi juga untuk Sarah. Mereka berdua berdiri di samping gerobak itu, menatapnya dengan bangga. Di tengah kesibukan mengurus pembuatan gerobak, hubungan mereka telah berkembang pesat. Percakapan yang awalnya kaku dan formal kini mengalir lancar, penuh tawa dan cerita. Suatu sore, di sebuah kedai kopi sederhana, Samsul menceritakan mimpinya. Saya ingin desa saya, tempat saya berasal, jadi lebih maju. Tanahnya subur, tapi banyak pemuda yang merantau karena tidak ada modal. Kalau ada modal dan bimbingan, mereka bisa mengolah lahan mereka sendiri. Matanya berbinar-binar saat berbicara tentang pertanian. Samsul menjelaskan bagaimana ia berharap bisa menciptakan sebuah sistem di mana petani bisa langsung menjual hasil panennya tanpa perantara, sehingga harganya lebih stabil dan menguntungkan. Sarah mendengarkan dengan saksama. Ia terkejut dengan ambisi Samsul. Di dunianya, orang-orang biasanya bicara tentang keuntungan, saham, atau investasi. Namun Samsul bicara tentang komunitas, tentang mimpi yang ingin ia wujudkan untuk orang banyak. Itu ide yang luar biasa, gumam Sarah, hatinya tersentuh. Ia lalu menceritakan tentang dirinya, tentang tekanan untuk menjadi pewaris yang sempurna, dan tentang bagaimana ia merasa hidupnya telah diatur sejak lahir. Semua orang melihatku sebagai putri direktur, bukan sebagai Sarah, katanya lirih. Samsul menatapnya dengan lembut. Tapi Nona Sarah adalah Nona Sarah. Nona bisa memilih jalan Nona sendiri. Uang Nona bisa jadi alat untuk membuat perubahan besar. Malam itu, saat Sarah pulang, ia menyadari sesuatu yang besar. Ia dan Samsul, meskipun berasal dari dua dunia yang sangat berbeda, memiliki satu kesamaan. Mereka sama-sama ingin membuat perubahan. Samsul ingin mengubah nasib petani di desanya, dan ia mulai ingin mengubah dirinya sendiri. Tembok yang memisahkan mereka kini terasa seperti jembatan, yang perlahan-lahan mereka lalui bersama. Ketertarikan yang ia rasakan pada Samsul bukanlah sekadar ketertarikan biasa. Itu adalah rasa kagum, rasa hormat, dan perasaan aneh yang ia belum bisa beri nama. Perasaan yang mengatakan bahwa bersama Samsul, ia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Kedekatan Samsul dan Sarah tidak luput dari pengamatan ayah Sarah. Ia adalah sosok yang cerdas dan visioner. Di satu sisi, ia bangga melihat perubahan positif pada putrinya,
yang kini jauh lebih rendah hati dan peduli. Namun di sisi lain, ia merasa cemas. Ia tahu, rencana besar yang ia siapkan untuk Sarah, yang berkaitan dengan Yayasan Pemberdayaan Pertanian, akan terancam jika hubungan putrinya dengan seorang pedagang sayur menjadi terlalu serius. Ia tidak ingin Sarah, yang telah ia persiapkan untuk menjadi pemimpin besar, teralihkan oleh perasaan yang baginya terasa tidak seimbang. Samsul sendiri mulai merasakan keraguan yang serupa. Ia dan Sarah menghabiskan waktu bersama di kafe, perpustakaan, bahkan mengunjungi pameran seni, semua tempat yang asing baginya. Ia merasa bahagia, tetapi juga merasa tidak pantas. Terkadang, ia mendapati dirinya merenung sendirian, memikirkan jurang perbedaan di antara mereka. Bagaimana mungkin seorang pedagang sayur seperti dia bisa mendampingi seorang wanita yang hidupnya dikelilingi kemewahan dan pengaruh? Apa aku terlalu lancang? Bisiknya pada dirinya sendiri. Rasa takut mulai merayap di hatinya. Ia takut ia hanya akan menjadi beban bagi Sarah. Atau lebih buruk lagi, ia takut suatu hari nanti Sarah akan sadar bahwa dunia mereka tidak pernah bisa menyatu. Ketegangan itu mencapai puncaknya di sebuah pertemuan makan malam yang diatur oleh ayah Sarah. Ia mengundang Samsul secara resmi ke mansionnya, sebuah isyarat yang membuat Samsul merasa gugup. Di meja makan yang panjang dan megah, ayah Sarah memulai percakapan yang terasa seperti interogasi. Ia memuji Samsul atas kerja keras dan ketulusannya, namun dengan nada yang penuh makna, ia juga bertanya tentang rencana masa depannya. Apakah kamu sudah memikirkan sejauh mana kamu bisa membawa dirimu dan usahamu, Samsul? Dunia ini butuh lebih dari sekadar gerobak sayur. Kalimat itu, yang terdengar seperti pujian, sebenarnya adalah sebuah peringatan halus. Ia ingin Samsul sadar akan posisi mereka yang tidak setara. Samsul merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Ia melihat tatapan Sarah, yang mencoba meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi ia tahu ada sesuatu yang tersembunyi. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan di atas panggung yang megah. Setelah makan malam usai, Samsul berpamitan dengan perasaan hampa. Perbedaan kelas yang selama ini hanya ia rasakan secara samar, kini terasa nyata, seperti sebuah tembok tebal yang tak bisa ditembus. Ia meninggalkan mensyan itu dengan pertanyaan yang mengganjal. Mungkinkah cerita mereka akan berakhir bahkan sebelum dimulai? Pagi itu, Samsul menerima undangan dari Sarah. Ia diminta datang ke sebuah acara peresmian Yayasan Amal, sebuah acara yang dikhususkan bagi para relasi bisnis ayah Sarah. Sarah meyakinkan Samsul bahwa ini adalah kesempatan untuknya bertemu dengan orang-orang penting yang mungkin bisa membantu mimpinya. Samsul, dengan hati penuh harap, datang mengenakan kemeja batik terbaiknya. Namun, begitu ia tiba di lokasi, sebuah hotel mewah yang megah, ia merasa seperti terlempar ke planet lain. Ia melihat Sarah dalam balutan gaun malam yang berkilauan, berbicara dengan para tamu yang mengenakan jas mahal dan gaun-gaun indah. Sarah tersenyum padanya dari kejauhan, mencoba menghampiri, tetapi ia terus dicegat oleh para relasi ayahnya. Samsul melihat bagaimana Sarah menanggapi mereka dengan senyum profesional yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah keramaian itu, ia merasa kecil, asing, dan tidak pada tempatnya. Ia melihat para pria parubaya menatap Sarah, kemudian menatapnya dengan pandangan merendahkan, seolah bertanya, "Siapa pemuda ini?" Rasa minder itu menggerogoti hatinya. Samsul akhirnya berbalik, meninggalkan acara itu tanpa berkata apa-apa. Ia merasa bodoh karena berpikir ia bisa menjadi bagian dari dunia Sarah. Ia merasa bahwa dirinya hanyalah sebuah proyek amal bagi Sarah, atau lebih parah lagi, sebuah hiburan semata. Pada saat yang sama, di dalam ballroom, ayah Sarah menarik putrinya ke sudut. "Sarah, apa yang kamu pikirkan?" Mengundang pemuda itu kemari, suaranya berbisik tajam, penuh amarah yang tertahan. "Kamu adalah pewaris yayasan ini. Kita akan mengumumkanmu sebagai pimpinan barunya. Yayasan ini didirikan untuk memberdayakan masyarakat, termasuk petani. Ini adalah jalan hidupmu. Jangan biarkan perasaan sesaat mengganggu semua rencana besar ini." Sarah mencoba membela diri, tapi Samsul bisa jadi partner yang hebat. "Ayah, dia punya visi dan..."
Hentikan, potong ayah Sarah. Kamu tidak mengerti. Dunia ini tidak sesederhana itu. Kamu harus memilih. Sarah, yayasan ini, masa depanmu sebagai pemimpin, atau perasaanmu pada pemuda itu. Jika kamu terus berhubungan dengannya, aku akan batalkan semua rencana ini. Yayasan ini akan aku berikan kepada orang lain yang lebih siap. Ancaman itu menghantam Sarah telak. Ia tahu ayahnya tidak main-main. Di satu sisi, ia memikirkan janji yang ia buat pada dirinya sendiri untuk membuat perubahan besar. Di sisi lain, ia melihat wajah Samsul yang terluka saat ia meninggalkannya tadi. Air mata mulai menggenang di matanya. Keraguan dan kesedihan membanjiri hatinya. Ia terperangkap di antara dua pilihan yang terasa sama-sama menyakitkan. Ia tahu, apapun keputusannya, akan ada hati yang terluka. Malam itu, di tengah kemewahan yang seharusnya membahagiakan, Sarah merasa lebih hancur dari sebelumnya. Ia sendirian di dalam keramaian, dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Setelah malam yang penuh air mata di ballroom, Sarah membuat keputusan yang terasa mematahkan hatinya sendiri. Keesokan harinya, dengan langkah berat, ia datang ke rumah Samsul. Ia menemukan pemuda itu sedang duduk di teras, gerobak barunya yang indah terparkir di sampingnya, seolah menanti untuk dibawa mengarungi hari yang cerah. Samsul tersenyum saat melihatnya, senyum yang tulus, penuh harapan, dan itulah yang membuat Sarah semakin merasa sakit. "Ada apa, Sarah?" tanya Samsul, suaranya lembut. Sarah tidak bisa menatapnya. Matanya terus menghindari tatapan Samsul yang penuh tanya. "Samsul, maaf," bisiknya, suaranya serak. Kurasa kita tidak bisa seperti ini lagi." Senyum di wajah Samsul memudar. "Tidak bisa seperti ini? Apa maksudmu?" tanyanya, bingung. "Kita terlalu berbeda," lanjut Sarah. Kata-katanya terasa seperti belati yang menusuknya sendiri. Aku tidak bisa terus membuatmu menunggu. Duniaku bukan untukmu. Kita harus berhenti sampai di sini." Samsul terdiam. Ia merasakan hatinya menciut. Ia tidak melihat adanya alasan yang jelas. Apakah ini karena ia datang ke acara semalam dan merasa tidak pada tempatnya? Apakah ia telah melakukan kesalahan? "Sarah, tolong jelaskan padaku. Aku tidak mengerti," pintanya. Suaranya bergetar. Namun, Sarah tidak bisa menjelaskan. Ia tidak bisa menceritakan tentang ancaman ayahnya, tentang yayasan yang nasibnya kini ada di tangannya. Ia tahu, jika ia memberitahu Samsul, pemuda itu akan memaksanya untuk memilih kebahagiaannya sendiri. Dan Sarah, dengan segala rasa sakitnya, tidak bisa melakukan itu. Ia tidak bisa mengorbankan ribuan orang demi satu perasaannya. Ia lebih memilih Samsul membencinya daripada yayasan yang bisa mengubah hidup banyak orang hancur. "Maaf, Samsul. Aku tidak bisa," ucap Sarah lirih. Matanya berkaca-kaca. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berlari. Air matanya akhirnya tumpah, membasahi pipinya. Samsul hanya bisa berdiri mematung, menatap punggung Sarah yang menjauh hingga menghilang di balik tikungan. Ia merasa hancur. Keputusannya untuk datang ke dunia Sarah ternyata tidak hanya membuatnya merasa asing, tetapi juga menghancurkan apa yang telah mereka bangun. Ia merasa dikhianati, tidak oleh Sarah, tetapi oleh takdir. Samsul memandang gerobak barunya, yang kini terasa begitu kosong, begitu hampa. Benda itu, yang tadinya simbol dari awal yang baru, kini terasa seperti monumen dari sebuah perpisahan yang tak pernah ia duga. Tanpa mengatakan apapun, ia memutuskan untuk kembali ke desanya, kembali ke dunianya, dan mencoba melupakan semua yang telah terjadi. Beberapa minggu berlalu sejak perpisahan itu. Samsul kembali ke desanya, sebuah perkampungan di kaki bukit yang dikelilingi sawah hijau. Ia mencoba mengisi hari-harinya dengan bekerja di kebun, membantu petani lain, dan menjauhi semua hal yang mengingatkannya pada Sarah. Namun, hatinya tetap terasa kosong. Setiap kali ia melihat senja, atau mencium aroma tanah basah, bayangan Sarah muncul, memutar kembali kenangan saat mereka bersama. Ia merasa marah dan sedih.
tidak mengerti mengapa semua harus berakhir secepat itu. Di sisi lain, Sarah juga menderita. Ia menghadiri rapat-rapat yayasan, mendengarkan rencana-rencana besar yang akan mereka jalankan. Ia tahu, apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan banyak orang. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa hampa. Ia tidak bisa menikmati kesuksesannya. Hatinya terus memikirkan Samsul, memikirkan betapa bodohnya ia membiarkan kesalahpahaman menghancurkan hubungan mereka. Hingga suatu hari, sebuah laporan dari tim survei yayasan masuk ke mejanya. Laporan itu berisi data dan foto-foto tentang potensi pertanian di sebuah desa, Desa Samsul. Saat melihat nama desa itu, jantung Sarah berdetak kencang. Ia membaca laporan itu dengan terburu-buru, matanya memindai setiap kata. Di sana, ia melihat foto-foto yang menunjukkan Samsul sedang mengajari para petani muda cara merawat bibit. Ia melihat Samsul mengadakan pertemuan sederhana di balai desa, menjelaskan tentang pentingnya pupuk organik dan irigasi yang efisien. Di desa itu, Samsul adalah pemimpin. Ia adalah harapan. Sarah merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Samsul, yang ia sangka akan hancur setelah perpisahan mereka, justru bangkit dan berusaha mewujudkan mimpinya. Sarah menyadari bahwa Samsul tidak membutuhkan uangnya, melainkan kolaborasinya. Ia menyadari, keputusannya untuk menjauh justru telah melukai orang yang paling ia pedulikan. Pada malam yang sama, Sarah, tanpa memberitahu siapapun, mengemudikan mobilnya sendiri menuju desa Samsul. Jalanan yang gelap dan berliku tidak menghentikannya. Ia harus bertemu Samsul. Ia harus menjelaskan segalanya. Setibanya di sana, ia menemukan Samsul sedang duduk sendirian di teras rumahnya, menatap bintang. Ia berjalan perlahan, jantungnya berdebar kencang. Samsul mendongak, matanya melebar karena terkejut. "Sarah?" bisiknya. Suaranya tak percaya. Air mata Sarah tumpah. "Maaf, Samsul," ucapnya lirih. "Maaf sudah meninggalkanmu. Aku harus melakukannya karena ayahku mengancam akan membatalkan semua ini." Sarah menarik napas dalam, lalu menceritakan semuanya. Tentang yayasan, tentang ancaman ayahnya, dan tentang tujuannya yang sebenarnya. "Aku tidak bisa mengorbankan masa depan ribuan orang demi kebahagiaanku sendiri. Tapi aku salah. Aku seharusnya memberitahumu. Seharusnya kita menghadapinya bersama." Samsul mendengarkan dengan saksama. Kemarahan yang tadinya bersarang di hatinya perlahan menguap, digantikan oleh pemahaman yang dalam. Ia menatap Sarah yang terisak di hadapannya, bukan lagi sebagai wanita arogan, melainkan sebagai seorang wanita yang telah berkorban demi sebuah tujuan mulia. Ia melihat ketulusan di mata Sarah, dan ia menyadari bahwa apa yang mereka miliki jauh lebih besar dari sekadar perasaan. Ini adalah takdir, sebuah kolaborasi untuk kebaikan. Samsul tersenyum lembut. "Terima kasih sudah memberitahuku, Sarah." Ia mengulurkan tangannya, dan untuk pertama kalinya, mereka menyentuh tangan satu sama lain, bukan sebagai orang asing dari dua dunia berbeda, melainkan sebagai partner, sebagai dua jiwa yang akhirnya menemukan tujuan sejati mereka. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru yang penuh semangat. Samsul dan Sarah, yang tadinya terpisahkan oleh kesalahpahaman, kini bersatu dalam sebuah misi yang mulia. Sarah, dengan segala pengaruh dan sumber daya yayasan, datang ke desa Samsul. Namun, kali ini bukan sebagai seorang pimpinan yang hanya memberi perintah, melainkan sebagai seorang partner yang siap bekerja sama. Ia duduk bersama para petani di balai desa yang sederhana, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mencatat setiap ide yang muncul. Samsul, dengan pengalamannya sebagai pedagang sayur dan pengetahuan tentang pertanian lokal, menjadi jembatan antara yayasan dan masyarakat desa. Ia membantu Sarah merancang program-program yang benar-benar dibutuhkan, seperti pelatihan pengelolaan lahan, bantuan bibit unggul, dan pembangunan lumbung desa. Mereka bekerja bahu-membahu, siang dan malam. Sarah belajar tentang arti kerja keras yang sesungguhnya. Tangannya yang terbiasa memegang gawai kini tak ragu lagi mengurus tanaman. Samsul belajar tentang dunia korporasi dan manajemen yang efisien,
Pikirannya yang tadinya hanya berputar di sekitar gerobak kini terbuka lebar memikirkan strategi besar. Melihat Samsul dan Sarah bekerja bersama, masyarakat desa merasa takjub. Mereka melihat bagaimana kedua orang dari dunia yang sangat berbeda itu bisa bersatu demi satu tujuan. Ayah Sarah, yang datang mengunjungi desa itu, melihat pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat putrinya yang dulu arogan, kini tersenyum tulus saat berinteraksi dengan para petani. Ia melihat Samsul yang sederhana, kini memimpin rapat dengan penuh wibawa. Ia sadar, rencananya untuk Sarah telah menemukan arah yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi melihat Samsul sebagai ancaman, melainkan sebagai partner sejati bagi putrinya. Pada akhirnya, yayasan itu berhasil. Desa Samsul berubah menjadi desa percontohan. Panen melimpah, ekonomi desa meningkat, dan para pemuda yang tadinya merantau kini kembali untuk membangun tanah kelahirannya. Hubungan Samsul dan Sarah berkembang, bukan hanya sebagai sepasang kekasih, tetapi sebagai dua jiwa yang saling melengkapi. Kisah mereka menjadi sebuah inspirasi, sebuah bukti nyata bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesamaan, tetapi tentang bagaimana dua orang yang berbeda mau belajar, berkorban, dan berkolaborasi demi sebuah tujuan yang lebih besar. Di suatu sore, Samsul dan Sarah berdiri di tengah hamparan sawah hijau yang subur. Tangan mereka bergandengan. Angin sepa-sepa menerpa wajah mereka, membawa aroma tanah yang basah dan kesuksesan yang telah mereka raih. Samsul menatap Sarah, "Dulu gerobakku hancur, dan sekarang kita punya ini." Sarah tersenyum, matanya memancarkan kehangatan yang tulus. "Gerobak itu harus hancur, Samsul, agar kita bisa membangun sesuatu yang jauh lebih besar." Mereka berdua tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan kebahagiaan sejati bukanlah tujuan, melainkan sebuah proses yang mereka lalui bersama, dengan cinta dan pengabdian.